Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk materi kita yang selanjutnya, yaitu tentang biaya standar overhead pabrik. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk standar overhead akan saya jelaskan sendiri. Kemudian ini untuk menentukan berapa biaya overhead pabrik, biaya standar untuk biaya overhead itu kita harus mengetahui dulu jenis-jenis dari standar. Sebenarnya ini sudah saya sampaikan sebelumnya, ada standar teoritis. Standar teoritis ini yang sama dengan standar ideal, yang artinya secara teoritis, secara idealnya kapasitas yang bisa dipenuhi itu berapa, kemudian untuk rata-rata biaya waktu, atau bisa ditentukan untuk standar BOP-nya itu berdasarkan rata-rata biaya waktu yang lalu, atau berdasarkan dengan standar normal, atau dengan menggunakan pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai. Ini adalah beberapa pilihan yang akan digunakan oleh perusahaan untuk menentukan kira-kira biaya overhead-nya itu akan distandarkan dengan menggunakan jenis standar yang mana. Kemudian kita lanjutkan. Nah, untuk biaya overhead sendiri nanti kita akan menghitung selisih biaya overhead dengan menggunakan 4 cara. Ada model 1 selisih, 2 selisih, 3 selisih, atau 4 selisih. Nah, ini akan kita bahas satu-satu. Yang pertama, model 1 selisih. Sebenarnya model 1 selisih ini kita tinggal membandingkan saja berapa BOP aktual yang dikeluarkan, kita kurangi dengan BOP yang dibebankan. Nah, ini selisihnya berapa, maka itu yang menunjukkan selisih BOP-nya. Itu kalau model 1 selisih. Ini sih lebih relatif mudah kita menghitungnya ya. Sedangkan untuk model 2 selisih ini nanti kita bagi menjadi 2, yaitu ada selisih terkendalikan dan juga selisih volume. Jadi ini yang perlu kita pahami. Untuk menghitung model 2 selisih ini berarti kita nanti tinggal menambahkan hasil dari selisih terkendali ditambah dengan selisih volume. Nah, untuk mencari selisih terkendali ini caranya seperti apa? Kita akan mengurangi ya, mencari selisih antara BOP sesungguhnya. Jadi BOP yang terjadi aktual itu berapa? Kemudian kita kurangi dengan BOP tetap pada kapasitas normal. Karena tadi kan sebenarnya gini, nanti kita akan membedakan BOP itu akan ada 3 sebenarnya. 1 kapasitas normal, kemudian kapasitas sesungguhnya atau yang terjadi sesungguhnya, atau yang dianggarkan. Nah, nanti kita mungkin akan lebih mudah kita pahami dalam soal. Kemudian dari BOP sesungguhnya ini kita akan kurangi dengan BOP tetap pada kapasitas normal, akan menjadi BOP variabel sesungguhnya. Karena di dalam BOP itu sebenarnya ada 2 jenis BOP kan ya, ada BOP variabel dan BOP tetap. Jadi kalau Anda bicara tentang total BOP, berarti total BOP itu terdiri dari BOP variabel ditambah dengan BOP tetap, seperti itu. Sehingga kalau di sini adalah total BOP-nya dikurangi BOP tetapnya, maka tentu akan menjadi BOP variabel. Nah, BOP variabel ini yang sesungguhnya ini nanti akan kita kurangkan BOP variabel pada jam standarnya, sehingga akan ditemukan berapa selisih terkendalinya. Kemudian akan kita tambahkan dengan selisih volume. Selisih volume ini kita peroleh dari mana? Jam kerja pada kapasitas normal kita kurangkan dengan jam tenaga kerja standarnya berapa, maka itu yang disebut volumenya. Ini kita bicara jam di sini, sehingga di sini nanti kita akan ketemu jamnya itu baru kita kalikan dengan tarif BOP tetapnya, maka akan menjadi yang namanya selisih volume. Kalau di sini selisih terkendalikan itu kaitannya BOP variabel. Kenapa? Karena biaya variabel itu kan relatif terkendalikan, sedangkan kalau selisih volume ini kita lebih bicara tentang tarif BOP tetapnya. Seperti itu. Sehingga akan ketemu bahwa model 2 selisih ini adalah menambahkan jumlah selisih terkendali dengan selisih volume. Kemudian yang ketiga, model 3 selisih. Model 3 selisih ini nanti kita akan mencari selisih, ada yang disebut selisih pengeluaran atau spending variance, kemudian selisih kapasitas, dan juga ada selisih efisiensi. Kita akan hitung dulu untuk
cara mencari selisih pengeluaran itu bagaimana? Nah, selisih pengeluaran ini adalah dari BOP yang sesungguhnya, total BOP sesungguhnya kita kurangkan dengan BOP tetap pada kapasitas normal, maka akan menjadi BOP variabel sesungguhnya. Nah, BOP variabel sesungguhnya ini kita kurangkan dengan BOP variabel pada jam sesungguhnya akan menjadi selisih pengeluaran. Kemudian yang kedua adalah kita akan mencari selisih kapasitas. Kapasitas ini kita bicara, kalau kita bicara kapasitas berarti kapasitasnya. Kapasitas itu kita bicara jam mesin, jam tenaga listrik, itu kapasitas. Nah, pada kapasitas normal itu misalkan kapasitas normalnya itu berapa jam mesin atau jam tenaga kerjanya, sedangkan kapasitas yang sesungguhnya terjadi berapa, maka kapasitas normal dikurangi dengan kapasitas sesungguhnya maka disebut sebagai kapasitas yang tidak terpakai. Jadi gini, misalkan suatu mesin itu secara normalnya dia itu bisa beroperasi untuk atau bisa menghasilkan 1000 unit, tetapi di sesungguhnya yang terjadi atau kapasitas yang terjadi yang diproduksi adalah misalkan 900, sedangkan standarnya mesin itu dibuat untuk memproduksi misalkan 950. Jadi kita harus mengenal ada 3 jenis kapasitas normal, kapasitas standar, juga kapasitas sesungguhnya. Itu yang harus Anda pahami. Kapasitas normal itu ibaratnya idealnya suatu mesin itu misalkan dapat memproduksi 1000 unit, sedangkan tidak mungkin dan kita mencapai standar ideal seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa mencapai standar ideal itu kan tidak relatif susah gitu kan ya, sehingga perusahaan menetapkan untuk standarnya misalkan satu mesin itu dibuat bisa memproduksi adalah 900 unit, sedangkan yang sesungguhnya berapa yang kita produksi, apakah 900 atau bisa di bawah 900 atau di atas 900. Jadi ada 3 ya, ada kapasitas normal, standar, dan juga sesungguhnya. Kita kembali ke sini, selisih kapasitas. Jadi kapasitas normal dikurangi dengan kapasitas sesungguhnya. Kita bicara kapasitas ini ya, misalkan jam mesin atau jam tenaga kerja langsung, maka selisihnya merupakan kapasitas yang tidak terpakai. Kapasitas yang tidak terpakai ini akan kita kalikan dengan tarif BOP tetapnya saja, maka itu yang disebut sebagai tarif selisih kapasitas. Kemudian untuk yang ketiga kita mencari selisih efisiensinya. Selisih efisiensi yaitu dihitung dari jam standarnya. Jadi jam standarnya atau kapasitas standarnya dikurangi dengan jam sesungguhnya atau kapasitas sesungguhnya akan menjadi selisih efisiensi. Nah, selisih efisiensi ini tadi jam mesin atau jam tenaga kerja langsungnya ini kita kalikan tarif BOP. Jadi hati-hati, kalau tarif BOP berarti tarif BOP total. Tarif BOP total itu terdiri dari BOP tetap dan juga BOP variabel. Tapi kalau misalkan ada tulisannya tarif BOP tetap berarti tarif yang untuk BOP tetapnya saja. Seperti itu. Sehingga di model 3 selisih ini nanti kita akan menambahkan berapa hasil dari selisih pengeluaran ditambah dengan selisih kapasitas ditambah dengan selisih efisiensi, maka itu menjadi model 3 selisih. Kemudian lanjutnya adalah model 4 selisih. Model 4 selisih ini sebenarnya pengembangan dari model 3 selisih tadi ya. Ada selisih pengeluaran, ada selisih kapasitas, dan juga ada selisih efisiensi. Hanya saja membedakan di model 4 selisih ini, selisih efisiensi ini kita bedakan menjadi 2. Selisih efisiensi untuk BOP variabel dan juga selisih efisiensi untuk BOP tetap. Jadi sebenarnya sama saja dengan yang tadi, kita akan mencari standar kapasitas standar dikurangi dengan kapasitas sesungguhnya akan ketemu selisih efisiensi, ya kan? Cuma selisih efisiensi ini kita kalikan masing-masing. Selisih efisiensi tadi kita kalikan tarif BOP variabel sendiri, dan juga selisih efisiensi tadi kita kalikan tarif BOP tetap sendiri, sehingga menjadi yang namanya model 4 selisih, yaitu dari selisih pengeluaran ditambah selisih kapasitas ditambah selisih efisiensi variabel ditambah selisih efisiensi untuk tetap, seperti itu. Kemudian kita ke contoh 1 misalkan, perlu Anda perhatikan kapasitas normal departemen 2. Nah, ini kita bicara normalnya. Departemen 2 dari Laurel Company adalah 6.000 jam tenaga kerja langsung. Jadi 6.000 ini adalah kapasitas normal, ya kan? Kemudian pada kapasitas normal ini tarif overhead pabrik standarnya, berarti kalau tarif overhead pabrik seperti ini berarti tarif BOP totalnya ya, itu adalah 22 per jam tenaga kerja langsung berdasarkan 96.000
dolar biaya tetap yang dianggarkan, berarti ini adalah 96.000 itu adalah BOP yang dianggarkan per bulan, dan tarif biaya variabel berarti ini tarif BOP variabelnya itu adalah 6 dolar per jam tenaga kerja langsung. Selama bulan November, departemen tersebut beroperasi pada 5.600 jam tenaga kerja langsung, berarti beroperasi 5.600 ini adalah BOP aktualnya. BOP aktualnya itu adalah 5.600 jam tenaga kerja langsung, yaitu sebesar 130.000 dolar. Ini adalah nilai dolarnya, di sini ada nilai jamnya. Jumlah dari jam tenaga kerja langsung standar yang diperbolehkan. Jadi ini standarnya. Jadi bedakan, di sini normalnya, di sini aktualnya, di sini adalah standarnya. Jadi jumlah tenaga kerja langsung standar yang diperbolehkan untuk produksi aktual yang dicapai adalah 5.700. Jadi ada 3 tadi ya, ada normal, aktual, dan juga standar. Sekarang Anda diminta untuk menghitung BOP pabrik keseluruhan dan kemudian uraikan menjadi varian terkendali dan varian volume atau menggunakan metode 2 selisih. Bagaimana pengerjaannya? Nah, ini kita bandingkan untuk metode 1 selisih. Metode 1 selisih itu adalah BOP aktual langsung dikurangkan dengan BOP standarnya. BOP standar yang dianggarkan ini adalah tadi ada 5.700. Jadi hati-hati ya. Ini normal, ini aktual, ini adalah standar. Karena kita mengurangkan yang aktual dengan standar, maka yang kita gunakan yang standar, yaitu 5.700 jam, ya kan, jam kerja langsung. Kita kalikan dengan tarif overheadnya total, maka ketemu 125.400, sehingga selisih BOP nya itu adalah 4.600. Ini kalau kita menggunakan metode 1 selisih. Sedangkan untuk menghitung metode 2 selisih, kita harus mencari variabel terkendali sama variabel selisih terkendali dan selisih volume. Bagaimana cari selisih terkendali? Tadi adalah BOP aktual kita kurangkan dengan BOP yang dianggarkan. BOP yang dianggarkan pada jam standar ya, atau BOP standarnya ya. Sedangkan yang kita ketahui BOP yang distandarkan tadi ada 5.700 jam standar, sedangkan untuk variabelnya itu kan sudah ada ya 6 dolar per jam tenaga kerja langsung, sehingga kita kalikan dengan jam pada standarnya. Sedangkan overhead tetapnya itu adalah 96.000, karena di overhead tetapnya langsung diketahui di situ adalah 96.000 untuk yang distandarkan, sehingga BOP yang distandarkan di sini adalah 34.200 ditambah 96.000 ketemu 130.200, sehingga BOP aktual tadi kita kurangkan dengan BOP pada jam standar itu ketemu 200 di sini kita sebut adalah favorable atau menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Karena BOP yang sesungguhnya terjadi lebih rendah dibandingkan dengan BOP yang distandarkan. Yang kedua, kita mencari selisih volumenya. Selisih volume itu dari mana? Dari BOP yang dianggarkan pada jam standar, yaitu kita lihat kapasitasnya ini ya. Di sini BOP volume kita bisa dari lihat kapasitasnya kalau di contoh slide yang sebelumnya ya. Berarti berapa jam standarnya, kemudian dikalikan dengan yang dianggarkan, ya kan. Ini sebenarnya sama, ambil dari yang di atas sama ya. Ini adalah yang dianggarkan pada jam standar, yaitu 130.200 dari sini yang distandarkan. Sedangkan kalau yang di sini adalah yang dianggarkan, ketemu adalah 125.400, sehingga ketemu selisih volumenya adalah 4.800. Sehingga model 2 selisih ini kita tinggal menjumlahkan antara selisih terkendali ditambah dengan selisih volume. Jadi ketemu 4.600, sama ya dengan hasilnya dengan menghitung metode 1 selisih.